Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sudah lama kita tidak bertemu tatap muka dalam suatu situasi PPKM ini. Namun tanpa menghalangi semangat kita di dalam belajar, maka sesuai dari usulan teman-teman di dalam menyampaikan sebuah materi, maka saya buatkan video ini untuk menyampaikan materi Fan Balaghah, melanjutkan pertemuan pada pertemuan terakhir sebelum PPKM. Jadi sebelum saya mulai menyampaikan, terlebih dulu disiapkan buku tulisnya, catatan yang kemarin bisa dibuka terlebih dahulu, biar antara keterangan yang lalu dengan yang saya sampaikan pada saat ini bisa nyambung. Baiklah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita mulai dengan membaca surat Fatihah satu kali dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Yang kedua, bila mana ada yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah memberikan limpahan rizki kepada kita dan orang tua kita, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, tentram. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, periode pertama PPKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Fan Balaghah, kitab Jawahirul Maknun bab Ma'ani, bagian isnad khobari, melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu tentang tata cara berbicara dengan orang lain. Bahwasanya dalam tata berbicara dengan orang lain itu ada 3 tingkatan, sebagaimana yang saya sampaikan dulu. Itu yang pertama, penyampaian dengan tanpa memasang taukid. Nah, yang kedua, penyampaian sebaiknya dengan memasang taukid, dan ketiga, penyampaian wajib memasang taukid. Nah, kalau teman-teman sudah lupa penjelasannya, bisa diulang lagi, dilihat lagi catatannya, ya, dilihat lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangannya sebagai keterangan tambahan dari materi ini, yaitu ada 3 tambahan. Yang pertama adalah memposisikan mukhatab atau lawan bicara sebagai penanya. Nah, yang kedua adanya tanda ingkar sehingga mukhatab diposisikan sebagai orang yang ingkar. Yang ketiga tidak terlihat tanda-tanda ingkar sehingga mukhatab yang ingkar diposisikan sebagai khalidini atau orang yang lugu. Nah, untuk bagian pertama tambahan ini adalah baik memasang taukid. Baiklah, sebelum
kita uraikan panjang lebar tentang penjelasannya. Akan saya sampaikan makna pesantrennya dari Nazm Kitab Jawahirul Maknun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ustuksina tauqitu illa waqtala bi khabarin kasailin fil manzilah. Wastuksina tauqitu illa waqtala bi khabarin kasailin fil manzilah. Ya, diulang lagi hafal ya. Nah, bisa diulang, ditirukan bersama-sama dengan diulang-ulang, maka akan bisa menghafal tanpa harus menghafal. Bersama 1, 2, 3. Wastuksina tauqitu in lawaqtalah bi khabarin kasairin fil manzilah. Wastuksina tauqitu in lawaqtalah bi khabarin kasairin fil manzilah. Wastuksina atau wa ustuhsina lan den wilang-wilang bagus apa at-taqidu naukiti in lawahta lamun meruhaken sira lahu maring mukhatab meruhaken bi khabarin kelawan kalam khabar kasailin kalih kaya wong kang takon fil manzili ing dalam derajate. Jelasannya dari arti tekstual nazmnya, dan dianggap baik memakai taukid padahal untuk kholidhini ialah kalau kamu mengisyaratkan akan taukid itu pada mukhatab. Sebab ada khobar atau kalam khobar yang pada derajatnya seperti bertanya. Kalau tekstualnya kayaknya kurang greget ya. Ini saya sampaikan penjelasannya. Dulu pernah disampaikan bahwasanya ketika kita berhadapan dengan mukhatab yang statusnya kholidhini, kholidhini yaitu orang yang lugu. Jadi orang yang lugu itu ya kalau diberi informasi ya pasti iya, dan tidak ada tanda-tanda ekspresi wajah atau yang lain untuk menunjukkan ingkar atau ragu-ragu. Itu kholidhini, orang yang lugu. Jadi walaupun kepada orang lugu, akan tetapi penyampaian kita itu ketika bisa memunculkan sebuah pertanyaan, walaupun mukhatab tanpa bertanya, maka kita perlu untuk memasang taukid atau baik memasang taukid. Masuk pada contoh dalam Al-Quran ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Nah ini. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Wala tukhatib lan aja ndhawuhi sira, aja ngomongi sira. Ni ingsun maksudé Gusti Allah. Fil ladzina ing dalem wong akeh dzalamu kang padha zalim sapa aladina. Innahum sak temene aladina iku mughraquna den keremaken kabeh. Nah, pada contoh ini titik pembahasannya adalah innahum mughraqun. Nah, tentunya ya kalau Allah berfirman atau menyampaikan informasi kepada Nabi Nuh sebagai seorang nabi, ketika didhawuhi, diberi informasi oleh Allah, tentu pasti percaya, nggak ada penolakan. Nah,
Namun mengapa kok tetap dipasang inna? Nah, seakan-akan Nabi Nuh nggak percaya atau nggak terima. Nah, begini, ini diradagi dari redaksi atau susunan sebuah kalam. Jadi di depan disampaikan wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, ini menunjukkan sebuah kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesianya kalimat larangan. Nah, sebagai manusia, pada umumnya kalau dilarang, kalau dicegah, ini naluri manusia akan berontak, akan bertanya, lapo, mengapa? Nah, mengapa itu sebuah penolakan atau penasaran, mengapa? Nah, makanya ini seakan-akan ada sebuah pertanyaan, mengapa? Kalau yang bertanya kan ada indikasi ingkar, walaupun belum tentu. Cuma dalam susunan kalamnya, redaksi kalimatnya, kalau ada sebuah larangan, ini secara naluri manusia itu akan menolak atau akan bertanya, mengapa saya kok dilarang? Nah, maka dari itu kalimat sambungannya perlu adanya taukid innahum mughraqun sebagai alasan, sebagai alasan atau dasar daripada larangan yang disampaikan. Nah, makanya kalau dalam bab lain ini istilah innahum mughraqun ini sebagai makom taklil atau sebagai alasan ilat taklil innahum mughraqun. Wala tukhatni fil ladzina dzalamu. Wahai Nabi Nuh, janganlah kamu berdoa kepadaku untuk orang-orang zalim. Karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Dan ini berkaitan dengan Nabi Nuh meminta agar anaknya yang bernama Kan'an ini untuk diselamatkan. Ini anakku kok. Nah, makanya di itu urutannya juga ini. Jadi pada intinya wajib memasang taukid ini baik memasang taukid adalah salah satunya ketika dalam susunan redaksi kalam ini adalah mukhatab kita posisikan sebagai orang bertanya. Jadi kalam yang kita sampaikan ini dapat memicu sebuah pertanyaan dari mukhatab. Maka perlu kiranya atau baik kiranya memasang taukid. Seperti ketika dilarang, termasuk lagi diperintah, ya seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, contoh nanti bisa dikembangkan. Contoh di Al-Quran lagi ada wa ma'ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Saya tidak bisa bebas dari nafsu karena inna la'amaratum bisu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Nah, jadi dalam susunul tukhatin fil ladzina dzalamu terus disambung innal mughraqun, ini di sela-sela itu ada seakan-akan sebuah pertanyaan atau memicu sebuah pertanyaan, maka perlu kiranya memasang taukid walaupun mukhatab atau lawan bicara tidak bertanya. Ya, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau belum paham bisa diulang-ulang, diputar ulang. Kalau masih tetap belum paham bisa bertanya langsung menghubungi saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya evaluasi dari apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama ada pertanyaan, kapan dalam penyampaian tidak memerlukan taukid? Kapan dalam penyampaian tidak memerlukan taukid? Bisa dibuka catatan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua pertanyaannya, kapan dalam penyampaian wajib memakai taukid? Yang ketiga
Ya, ini yang terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, kapan mukhatab diposisikan sebagai penanya padahal ia tidak bertanya. Diposisikan, tulisannya kurang. Kapan mukhatab diposisikan sebagai penanya padahal ia tidak bertanya. Yang keempat, berilah contoh terkait nomor 3 beserta penjelasannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempelajari. Semoga bermanfaat. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin.